Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ngaji kitab Nashaihul Ibad karya Syekh Nawawi Banten pada bab Ats-Tsulasi, bab 3, pada maqalah yang ke-35. Wal maqalatu, adapun maqalah al-khamisatu wa thalathuna yang nomor 35, itu an Hamidin al-Laqqafi, dari Hamid al-Laqqaf rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, annahu, bahwa Hamid al-Laqqaf, atahu, datang kepadanya, rajulun, seseorang, faqala lahu, kemudian orang tadi berkata kepada Hamid, ausini, tolong wasiati aku, tolong kasih nasihat aku. Ai bima, maksudnya kasih nasihat dengan sesuatu, yanfa'u, yang berguna, bermanfaat nih kepadaku, fid dini, di dalam agama. Tolong nasihati aku dengan nasihat yang berguna bagi agamaku. Faqala, kemudian Hamid al-Laqqaf menjawab, ij'al, jadikan, lidinika, untuk agamamu, ghilafan, sampul. Kaghilafil mushafi, seperti halnya sampulnya mushaf. Wahua, yang dimaksud sampul, ghilaf atau sampul tadi, ma, yaitu barang, yasunuhu, yang menjaganya, anid danasi, dari kotoran. Jadi kalau mushaf ingin aman, ingin tidak kotor, atau kitab atau buku, itu kan biasanya dikasih sampul luar, kemudian dibungkus kan, dikasih. Kalau anak-anak pondok itu biasanya dibungkus dengan plastik gitu ya, dilapisi dengan plastik agar tidak kotor. Agama kamu itu harus dilindungi seperti itu. Sebagaimana kitabmu, sebagaimana bukumu kamu lindungi dari kotoran, agamamu juga harus dilindungi. Qila lahu, ditanyakan kepada Hamid tadi, ma ghilafud dini, apa yang dinamakan ghilaf agama, yang dinamakan cover agama, sampulnya agama tadi, yang bisa melindungi agama. Nanti jawabannya, ini penjelasan Syekh Nawawi dulu. Masalah ad-din, agama. Fasyari'atu, jadi ada beberapa diksi, beberapa istilah di dalam agama Islam, di dalam turos, di dalam khazanah keislaman itu, ada istilah ad-din, agama, ada istilah syariat, ada istilah millah, ada istilah madhab. Ini apa? Dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten. Fasyari'atu, adapun syariat, min haitsu innaha, dilihat dari aspek bahwa syariat itu tuta'u, ditaati dan dipatuhi, semua orang tunduk padanya, tusamma, maka syariat itu dinamakan dinan, agama. Jadi lihat dari perspektif mana, sudut pandang mana. Kalau dilihat dari syariat itu dari sudut pandang bahwa dia ditaati, maka dinamakan agama. Wa min haitsu innaha, dan dari aspek bahwa syariat tujma'u, itu dikumpulkan. Syariat itu kan dikumpulkan dari banyak aturan dalam syariat dikumpulkan. Kalau dilihat dari sudut itu, dari aspek itu, sama, maka syariat itu dinamakan millatan, millah. Jadi dinamakan millah, syariat Islam juga dinamakan millah. Millah. Kenapa dinamakan millah? Karena di dalam syariat Islam itu ada syariat yang itu ajaran-ajarannya dikumpulkan, aturan-aturan dikumpulkan, kumpulan dari aturan itu dinamakan millah. Wa min haitsu innaha, dan dilihat dari aspek bahwa syariat itu yurja'u ilaiha, dijadikan tempat rujuk, tempat untuk kembali, sama, maka itu dinamakan madhaban, madhab. Itu dinamakan madhab. Madhab itu dhahaba, itu pergi. Madhaban berarti tempat untuk pergi, tempat merujuk kembali. Kalau ada masalah begini apa? Oh, tanya coba lihat di syariat Islam gimana, lihat di syariat Islam gimana, aturan Islam gimana, itu namanya madhab. Apa jawabannya Hamid al-Laqqaf tadi? Qala, Hamid al-Laqqaf berkata lahu, kepada penanya tadi, ghilafud dini, adapun sampulnya agama yang bisa melindungi agama. Yang pertama, kan ini 3 poin, jawabannya juga sama 3 poin. Yang pertama, tarkul kalami, meninggalkan omongan, illa ma la budda minhu, kecuali yang penting-penting saja. Meninggalkan omongan kecuali yang penting. Artinya omongan yang tidak berguna, bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, maka ya jangan diomongkan, karena percuma itu. Wahua, adapun omongan yang penting tadi,
mala, yaitu omongan, la yahsulul maksudu, yang tidak tercapai tujuan, min umurid dunya, dari urusan-urusan dunia, illa bi, kecuali dengan hal itu. Jadi kalau omongannya itu penting, punya urgensi, artinya kepentingan dunia kita itu bisa tercapai kalau kita mengomongkan, kalau kita bicarakan, itu berarti penting. Kalau tidak kita bicarakan, tidak ada dampak positif, tidak ada nilai tambah terhadap keduniaan kita, berarti tidak penting sama sekali itu sudah. Apalagi untuk akhirat gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Qala Sulaimanu alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, au Luqman, atau Luqman al-Hakim. Jadi ini Syekh Nawawi ragu apakah yang berkata itu adalah Sulaiman atau ini pernyataan Luqman al-Hakim. Luqman al-Hakim itu kalau tidak salah makamnya itu di samping makam Nabi Daniel di Mesir. Saya pernah ke Mesir, kalau tidak salah di Alexandria atau di mana ya. Idza kana, apa katanya Sulaiman atau Luqman tadi? Idza kanal kalamu, jika berbicara itu ibarat min fiddatin, dari emas, dari perak. Kalau berbicara itu adalah perak. Kana sukutu min dhahab, maka diam adalah emas. Jika berbicara itu bernilai, berharga seperti halnya perak, maka diam itu lebih berharga karena dia lebih mahal, seperti halnya emas. Wal makna, maksudnya, idza kanal kalamu, jika berbicara fil khairi, tentang kebaikan, kal fiddati, itu seperti perak, husnan, nilai bagusnya, kana sukutu, maka diam, anis syarri, dari kejelekan, dari hal-hal yang tidak berguna, yang negatif, kadzahabi, itu seperti emas, fil husni, dalam nilai bagusnya. Intaha. Yang berikutnya, wasakitu fil haqqi, ini masih lanjutan tadi ya. Wasakitu, dan orang yang diam dalam kebenaran, kannatiki fil batil, seperti halnya orang yang ngomong dalam kebatilan. Jadi diam itu dilihat-lihat, sampai diam dari kejelekan. Diam tidak ngomong kejelekan itu bagus, tapi diam tidak ngomongkan yang hak, gak speak up. Ada hal-hal yang salah kamu gak speak up, itu justru seperti orang yang ngomong kebatilan. Podoy kamu dengan bicara hal-hal yang jelek, berdampak negatif, dosa, itu sama dengan kamu mendiamkan kebenaran. Itu juga dosanya sama seperti orang yang berbicara kebatilan. Makanya harus speak up, harus berbicara, berani berbicara. Hal-hal yang salah harus kita protes, hal-hal yang nggak patut harus kita kasih saran yang lebih baik. Jangan begitu, jangan begitu. Karena kebanyakan kegiatan kita dalam kehidupan beragama, terutama ya di Indonesia, terutama di kalangan Nahdlatul Ulama, itu karena banyak orang yang menginisiasi kegiatan ini, ditambah dengan musik ini, ditambah dengan atraksi begini dan seterusnya, ditambah dengan nyanyinya begini, dan ada yang speak up, hingga kemudian itu dianggap sesuatu yang normal, menormalisasi hal yang salah, atau setidaknya hal yang nggak patut. Itu harus mulai ada yang berani speak up. Yang kedua, yang menjadi ghilafuddin, sampul dari agama, adalah watarkud dunya, meninggalkan dunia, minal amtiati, dari harta bendanya, illa ma la budda minhu, kecuali yang penting, yang sangat urgent atau yang primer. Wa huwa ma la tahsulul hajatu illa bih, yaitu suatu yang kebutuhan kita tidak tercapai kecuali dengannya, atau kebutuhan primer. Tinggalkan dunia, hanya kebutuhan primer kalau perlu. Ya oke lah, kebutuhan sekunder. Jangan sampai kebutuhan tersier yang diuper-uper dikedepankan. Kalau bisa kita fokus pada kebutuhan primer terpenuhi, sudah cukup, sudah hidup kita. Yang lain kita cari akhirat. Nah, syukur-syukur kita begitu, syukur-syukur. Yang ketiga, watarku mukhalatatin nas, tidak bergaul dengan orang, illa ma la budda min, kecuali dalam hal-hal yang penting. Wa huwa ma la yahsulul matlub illa bih, yaitu pergaulan yang apa tujuan kita tidak tercapai kecuali dengan bergaul itu. Jadi pergaulan pun dibatasi. Kalau yang nggak penting-penting amat ya sudah. Ya, sehingga kita bisa membatasi diri dan menjaga agama kita agar tidak ternoda, agar tidak menjadi jelek dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.